Mulai datang begitu ancaman-ancaman krisis lainnya seperti krisis energi. Nah, krisis ini tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang masih menghantui seluruh dunia. Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,2 hingga 5,8%. Namun sejumlah ancaman masih membayangi dan berpotensi menghambat tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Nah, yang telah Anda saksikan tadi adalah beberapa contoh dari banyak ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi yang telah terjadi di negara kita ini, yaitu Indonesia. Dalam mewujudkan integrasi nasional, Indonesia menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Sebelumnya kita sudah mengetahui globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Nah, dengan adanya globalisasi ini, di satu sisi kita membuka peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Tapi di sisi lain membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, lalu apa sih dampak negatif globalisasi ekonomi yang nantinya akan menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi? Nah, dampak negatif yang pertama yaitu daya saing produk lokal akan kalah dibanjiri dengan barang-barang dari luar. Seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara, akibatnya barang-barang lokal terutama tradisional yang akan terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Yang akan dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan memburuk. Bila dampak negatif tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tidak stabil dalam jangka pendek, di mana akan terjadi ketidakstabilan ini akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin melambat. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia juga harus membantu dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri agar perekonomian Indonesia ini bisa lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.